Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, tentunya baik-baik saja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan hari ini, kami menyapa Bapak Ibu Saudara program Umat Menyapa GKJ Ndagen Palur edisi Senin 4 April tahun 2022. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sapaan hari ini akan ambilkan dari Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun judul pada sapaan hari ini, kasih yang terbesar. Setelah kita mendengarkan bacaan tadi dari Injil Yohanes 3 ayat 16, dikatakan, berapa besar kasih Allah akan dunia ini? Seberapa besarkah kasih Allah kepada kita? Pertanyaan yang muncul di pikiran kita adalah, mengapa Tuhan mengasihi akan dunia ini sehingga memberikan kasih yang demikian besar? Apakah Tuhan mengasihi dunia ini karena dunia ini indah, besar, menyenangkan? Tentu saja bukan karena alasan itu. Surga jauh lebih indah dan menyenangkan. Tuhan dapat menciptakan tempat yang 100 kali lebih indah, lebih besar, dan lebih menyenangkan dari dunia ini. Apakah Tuhan mengasihi kita karena kita ini sangat baik, sangat pandai, unggul dari antara orang lain? Tentunya juga tidak seperti itu. Tuhan mengasihi kita bukan karena kebaikan yang ada pada diri kita. Kasih Allah tidaklah tergantung kepada objeknya. Kasih Allah itu tidak sama dengan kasih manusia, yang selalu tergantung kepada objek yang dikasihi. Saya beri contoh, seorang pemuda mengagumi dan mencintai seorang wanita karena kecantikannya, karena mungkin hidungnya yang mancung, matanya yang indah, bodi yang aduhai, dan kebaikan-kebaikannya yang lain. Tapi berjalannya waktu, wanita sudah tidak cantik, bodinya sudah bodi, yaitu ombo tur gedi. Lelah si pemuda tadi meninggalkan si wanita tadi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kasih manusia itu bersyarat. Ketika Allah datang kepada kita dan mengatakan, aku mengasihimu, apakah maksudnya? Apakah seperti pemuda tadi? Allah seolah-olah berkata, kaulah segalanya bagiku, aku takkan dapat hidup tanpa kamu. Kepribadianmu, kecantikanmu, senyummu membuatku tertegun. Surga akan membosankan tanpa kamu. Aku mengasihimu seperti ini. Seperti inikah bentuk kasih Allah kepada kita? Apakah kita dikasihi karena kita sangat indah? Apakah kita dikasihi karena kita pandai, kita pintar, kita unggul dari orang lain? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Allah mengasihi dunia ini bukan disebabkan karena dunia ini sangat besar, sehingga rugi kalau Allah tidak mengasihi dunia ini. Akan tetapi Allah mengasihi dunia ini karena dunia ini begitu rusak, begitu bobrok, begitu jahat, dan terancam untuk dibinasakan. Sama halnya dengan kita. Kasih Allah yang diberikan kepada kita bukan karena sangat hebat, sangat luar biasa, sangat penting, tetapi karena kita sudah sangat rusak, sangat buruk. Allah melihat bahwa kita yang rusak karena dosa akan binasa selama-lamanya. Maka untuk itu Allah menyelamatkan kita. Lalu ini sangat membingungkan bagi kita. Yang buruk, yang rusak, kok dikasihani, diselamatkan, dan ditebus. Kalau kita sulit untuk melakukan mengasihi yang rusak, yang hancur, yang busuk, yang sangat susah. Contohnya, kalau kita punya telur busuk, sampah, bahkan sampai anak-anak yang dibuang orang tuanya, tidak mau mengakui dan putus hubungan dengan keluarga, itu kita tidak bisa mencintai, tidak bisa mengasihi. Berbeda dengan Tuhan, maka buluh yang terkulai tidak dipatahkannya, yang rusak, yang busuk, yang hancur, yang hilang tidak dihancurkannya, melainkan dicarinya, diselamatkan, bahkan yang telah menjadi sampah dipungutnya menjadi anak Allah. Allah mengasihi orang-orang yang tidak dapat dikasihi seperti kita. Orang-orang yang tidak pernah berpikir tentang Allah. Orang-orang yang memberontak kepada Allah. Inilah kasih Allah. Kasih yang hebat, kasih yang luar biasa. Kasih Allah itu tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata manusia. Kasih Allah amat besar, tidak dapat dilukiskan lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah itu tidak pernah habis. Kasih Allah adalah kasih yang besar. Kasih yang besar yang tidak mempunyai ukuran. Seperti kalau kita mempunyai sepatu, sendal, rumah itu ada ukurannya. Rumah ukuran luasnya berapa, sepatu ukurannya berapa, itu ada. Tetapi kasih Allah tidak ada ukurannya, yaitu besar, sangat besar sehingga tidak dapat terukur. Kasih Allah yang memberi. Di sini Tuhan tidak hanya memberi kasih sayang, memberi kesehatan, memberi kehidupan, memberi harta kekayaan, tetapi yang terlebih yaitu Tuhan memberikan dirinya untuk kita, untuk mengangkat kita dari lembah dosa. Dia berkorban, dia mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita orang percaya. Jika kita sudah memiliki kasih yang tidak habis-habisnya dari Allah dan kasih yang terbesar dari Allah, maka apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Kita hanya perlu percaya dan berserah kepada Kristus. Kita hanya perlu menjalani hidup ini dengan iman kepada Anak Allah yang mengasihi kita. Marilah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka inilah pemberian terbesar yang kita terima. Di dalam masa penantian ini, kita isi hidup dan kehidupan kita untuk mengaplikasikan kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita tunggu, kita nanti kedatangan Tuhan yang kedua, agar kita bisa bersama-sama hidup kekal di surga.
Amin.